ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan yang menjanjikan pada mereka kemudian, dan setan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Setan ini kan kerjanya menyesatkan. Setan itu penyesat. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat, alias waspada kepada setan yang mengaku sebagai Kristus. Jadi kalau ada penyesat, lalu kemudian ada orang yang disesatkan, ya kita nggak heran, karena Al-Quran mengatakan bahwasanya iblis itu menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu Yesus Nabi, Yesus Rasulullah. Yang tidak lurus Yesus Tuhan. Itu yang tidak lurus itu. Jadi kalau misalnya dikatakan di situ adalah utusan, Yesus bersaksi dia utusan, murid-muridnya bersaksi dia utusan, bahkan Tuhan yang mengutusnya mengatakan Yesus utusan. Lalu kenapa ada yang menuhankan? Ya itu karena dia tersesat. Silahkan singgah di Kata Hati Mualaf. Makassarnya ada di Sulawesi Selatan. Ada orang yang mau ke Makassar, tapi kenapa mereka ke Sumatera? Ya karena tersesat. Dia nggak tahu jalan. Karena ada yang menyesatkan, ada yang sengaja untuk menyesatkan orang itu supaya nggak sampai kepada Makassar, kota Makassar. Nah inilah yang terjadi hari ini. Meskipun dikatakan jangan ke situ, tetap aja mereka ke situ. Kenapa? Karena ada yang membawa mereka ke sana, ada yang menyesatkan mereka kemudian, yaitu iblis. Iblislah yang membawa mereka kemudian tersesat. Seperti itu Bunda Rahma. Masya Allah, iya. Sudah kepanasan Olsen, Kristen ya Bang? Oke Bang, silakan. Ya, selamat malam buat kawan-kawan semua. Terima kasih udah dinaikin. Iya, jadi sebenarnya mungkin saya mau bertanya aja sih. Saya memang dulu ya bisa dibilang Kristen lah ya. Saya Katolik bertahun-tahun gitu ya. Sampai berapa tahun yang lalu, jadi mungkin sebelum COVID ya. Jadi ada beberapa hal. Jadi mungkin kalau ditanya sekarang, saya mungkin memilih netral gitu ya. Nah makanya tapi begini, saya punya keluarga semua, adik-adik itu udah mualaf semua. Jadi jujur tinggal saya yang belum gitu. Papa saya sudah mualaf, adik saya semua udah mualaf gitu. Jadi cuman saya. Jadi cuman jujur aja saya agak bingung ya, karena begini, ketika saya melihat ajaran Kristen seperti ini, saya juga melihat ajaran Islam juga masih kurang mengena gitu ya. Jadi mungkin di room ini saya mau tanya gitu, kenapa istilahnya Islam itu harus dijadikan pilihan hidup seperti itu. Karena gini ya, saya melihat ini terlepas antara sosok Muhammad dan Yesus gitu ya. Saya juga mengenal Muhammad dari keluarga saya, karena keluarga saya sudah mualaf semua gitu ya. Saya juga mengenal Yesus karena dari kecil saya belajar Kristen gitu ya. Jadi dua sosok ini ajarannya sebenarnya saya lihat ya pasti semua ada plus dan minus ya gitu loh. Cuman yang saya bingung itu apa yang menjadi pertimbangan gitu loh. Dengan semua kelebihan dan kekurangan, kita harus memilih Islam lah, intinya seperti itu ya. Karena saya lihat pun ya, karena kan saya tinggal di Indonesia ya, yang terlihat ini kan di Indonesia Islam kalau dikritik sedikit atau kesenggol sedikit lah ya istilahnya, itu kok kayaknya agak bagaimana gitu ya.
Ini mohon maaf ini ya buat teman-teman ya. Cuman kan kita yang apa ya, yang tadinya tidak terbiasa dengan kehidupan Islam, melihat fenomena-fenomena Islam yang seperti apa ya, kelihatan arogansinya tinggi gitu kan, temperamennya tinggi, itu buat kita yang ya saya sih nggak tahu ya, ada saya kenapa dia bisa langsung yakin gitu kan. Jadi malah, tapi kalau saya melihat, saya kan memilih sesuatu itu harus yang benar-benar istilahnya membuat kita nyaman gitu ya, membuat apa, minimal itu mungkin bahasanya tuh ada cinta kasih, damai dan segala macam gitu. Tapi realitanya itu saya lihat di negara kita, Islam ini ya bukan menuduh ya, cuman banyak sekali kejadian-kejadian misalnya mengenai tingkat toleransi gitu kan, misalnya mengenai pembangunan tempat ibadah gitu kan. Terus ya kadang kalau misalnya ada diskusi atau orang yang mungkin ingin mengerti Islam lebih lanjut, tapi malah kadang ada yang masih dikucilkan gitu. Wah, kamu kan orang kafir gitu kan, kamu nih kalau nggak percaya Islam ya judulnya kafir lah isinya gitu ya. Nah jadi saya ini bingung gitu, ini apa yang harus jadi pertimbangan gitu loh ketika orang sedang bimbang. Islam adalah bisa menjadi satu-satunya pilihan yang memang Ya, tepat. cukup biar bisa dijawab dulu ya Bang ya, pelan-pelan ya. Ya, gimana itu? Mungkin rekan-rekan di sini bisa menjelaskan, gitu ya. Karena kalian mungkin ya lebih ahli lah ya. Ya udah Bang, biar dijawab dulu sama Gurunda ya Terima Bang kasih ya. semuanya, ya. Oke. Ya, yang pertama saya ingin katakan bahwa Islam itu adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Perintah untuk menjadi Islam jelas nyata di dalam Al-Quran. Kemudian Allah juga memerintahkan agar jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi kalau orang bertanya, saya harus kemana? Ya, mestinya pertanyaan seperti ini itu tidak bisa dijawab dengan melihat perilaku umat, perilaku penganut agama tersebut. Tapi orang berakal itu selalu menuju kepada buku panduan. Banyak orang menggunakan kendaraan ugal-ugalan, demodifikasi kendaraannya sehingga mengganggu orang lain. Tetapi apakah seperti itu cetakan yang sebenarnya? Enggak. Maka untuk mengetahuinya kembali kepada buku, kepada produknya, kepada buku panduan. Nah, tidak ada agama di atas muka bumi ini yang akan sempurna kalau kita melihat daripada perilaku umat. Maka solusinya kembali kepada kitab sucinya. Nah, maka tanya kepada diri saudara, sudah sejauh mana Anda belajar tentang Quran? Karena Al-Quran itu memiliki kemudian aspek utama di dalam memahaminya adalah akal. Nah, sedangkan kalau Anda melihat dari perilaku umat, ya iblis itu kan sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh umat manusia. Jadi ketika ada umat Islam yang salah, ada umat Islam yang keliru, jangan salahkan agamanya, tapi salahkan oknumnya. Maka solusi untuk mencari kebenaran itu bukan melihat perilaku manusianya, tapi lihat Al-Quran. Al-Quran kuncinya. Apakah di Al-Quran itu ada ajaran yang menyesatkan? Kalau ada, tolong tunjukkan yang mana yang menyesatkan di dalam Al-Quran. Oke. Ya, silakan. Saya coba beberapa hal itu saya mencoba mempelajari ya. Misalnya rukun Islam gitu ya. Seperti misalnya naik haji. Itu saya mau bertanya, apakah naik haji itu kewajiban? Itu yang pertama. Ini kan kita bicara agama itu kan ibaratnya kendaraan menuju surga gitu ya katanya. Nah, apakah betul kalau misalnya di Islam kalau mau masuk surga dan orang itu mampu, orang itu harus naik haji? Iya,
Nggak ada susahnya naik haji itu kan, tinggal naik pesawat, siara di sana. Jadi Untuk- itu mandatori atau opsional? Itu perintah Allah, itu rukun dalam Islam. Ya itulah kita manusia. Kalau kita merasa manusia, maka kita harus tunduk pada perintah Tuhan. Kalau diperintahkan kemudian ke bulan, ya ke bulan. Jangan justru kita yang ingin mengatur Tuhan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan berhaji bagi yang mampu, ya berhaji. Itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita sujud, ya sujud. Tuhan perintahkan kita baring, ya baring. Itulah orang yang beriman. Jadi di dunia ini hanya ada dua kelompok. Orang kafir dan orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang mau tertuntun hidupnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhannya itu yang mereka lakukan. Kalau mau bebas, ya seperti binatang, ya jangan beriman. Jangan beriman. Habiskan waktu untuk mencari, tapi diri sendiri sudah nampak ada dalam diri kita itu bahwa kita ini siapa? Kok bisa ada di atas muka bumi ini? Berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini berarti pencipta. Nah, pencipta ini apa sih maunya kepada saya yang telah diciptakan? Tentu ada aturan-aturan yang dibuatnya untuk saya, untuk demi kemaslahatan hidup saya. Sama seperti dalam rumah. Orang tua pasti membuat aturan ketika anaknya ingin selamat. Maka orang tua membuat aturan-aturan. Semakin sayang orang tua tersebut, maka semakin banyak aturan dalam rumah tangga. Begitu juga pencipta langit dan bumi. Semakin sayang dia kepada makhluknya, karena makhluknya punya potensi untuk jahat, maka semakin banyak kemudian aturan yang diberikan. Nah, orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan namanya kafir. Tetapi orang yang mau diatur Tuhan itu adalah orang yang beriman. Islam diperintahkan salah satu rukun adalah haji bagi yang mampu. Nah, sedangkan manusia terkadang ketika banyak harta, ya hanya dimanfaatkan kepada hal-hal yang bukan diperintahkan oleh Allah. Nah, seperti itu saudara. Jadi Islam itu perintahnya wajib bagi yang mampu untuk melakukan haji. Jadi misalnya adik saya kondisinya sudah mampu misal ya, dengan kategori tertentu lah ya, mungkin oke, dia mampu, tapi dia memilih mungkin berdagang gitu ya. Ini kemampuannya sudah ada, tapi dia masih nunda gitu ya. Dia dagang dulu nih ceritanya ya, mungkin namanya juga background pedagang gitu ya. Dia dagang dulu gitu loh. Nah, belum sempat nih, misalnya adik saya naik haji gitu ya, meninggal misalnya gitu. Itu bagaimana itu perlakuannya itu? Ya Kalau berdosa menurut itu yang bang. menurut- Kalau dia sudah mampu melakukan haji tapi dia tidak melakukan, sama seperti salat. Sudah mampu dia melakukan salat tapi dia tidak melakukan salat. Sudah mampu dia menikah tapi dia tidak menikah. Sudah mampu dia berzakat tapi dia tidak berzakat. Sudah mampu dia berhaji tidak melakukan haji. Dosa. Karena kan untuk menunaikan haji itu, kalau nggak salah kan ada syaratnya ya, mesti daftar dulu Iya, gitu memang kan. betul. Ada antriannya. Oke lah, let's say dia mulai apa istilahnya, mulai registrasi dan segala macam. Tapi ketika ya namanya antrian ya, kita kan nggak pernah tahu nih. Tapi misalnya ya walaupun dia masih berdagang, tapi ya kan ada tuh program-program apa yang ditawarin tuh ya, program-program naik haji gitu ya. Nah, ketika antriannya belum tiba, tiba-tiba nih misalnya nih dipanggil lah dia gitu kan, entah ya, kita sih nggak mau itu terjadi gitu kan, cuma namanya kita hidup kan nggak pernah ada yang tahu gitu ya. Dia udah daftar nih, tapi belum kesampaian gitu kan ke sana. Nah, itu bagaimana tuh perlakuannya tuh kalau kayak gitu? Iya, jadi adiknya kan sudah daftar tuh, artinya sudah niat. Di dalam Islam, niat baik itu sudah dinilai sebagai kebaikan dan akan mendapat pahala, walaupun belum sempat dilaksanakan. Dengan mendaftar dia sudah niat haji, kalaupun dia meninggal, maka niatnya itu sudah dianggap berhaji. Karena dia sudah niatkan haji dan dia sudah keluarkan hartanya untuk itu. Dia sudah daftar, dia sudah ngurus segala-galanya. Ya masih kredit lah ibaratnya kan. Ya, Ada biasa ditawarin kan program-program gitu ya. Jadi untuk menunaikan rukun katanya kan harus naik haji gitu kan ke Mekah.
Karena ya itu dibilangnya kan wajib gitu ya. Kalau misalnya nggak ke sana nanti ya amalannya tidak sempurna lah gitu kan. Jadi nggak bisa masuk surga gitu kan. Nah kalau dia belum kesampaian ke sana terus tiba-tiba dipanggil gitu kan, berarti kan cilaka gitu kan. Saya kan logikanya begitu ya. Kalau di Islam itu tidak sederhana itu, Bang. Oh, Di Islam itu kalau dia Islam itu jaminannya pasti masuk surga di Islam itu. Tidak seperti di Kristen, satu pun tidak ada jaminan untuk Kristen masuk surga. Tapi kalau di Islam bertaburan dalil dalam Islam. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi nanti di hari kebangkitan manusia akan dikumpulkan semuanya. Akan diurai semua kesalahan dosa-dosa manusia. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu dalam Islam. Jadi kalau adik saudara hidup sebagai Islam, tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik dia, tidak kufur dia, tidak menyembah selain Allah, maka di dalam hidupnya dia beriman, dia beramal soleh. Meskipun kemudian dia kadang jatuh dalam kemaksiatan, tapi dia bertaubat, kemudian dia mati dalam keadaan Islam, dosa-dosanya itu dihapuskan dan dia akan masuk dalam surga. Al-Quran surah At-Taghabun, jaminan di Islam. tapi dia belum sampai nih naik haji. Iya, dia beriman kan? Dia sudah beriman. Dia sudah beriman, dia sudah beramal soleh, dia sudah sholat, puasa. Adapun haji, ya karena dia belum sanggup ke sana, karena sudah daftar, tetapi karena tunggu antrian. Itu sudah beramal soleh itu. Sudah ada niat kemudian untuk beribadah, haji, itu amalan soleh. Itu pekerjaan-pekerjaan kebajikan itu. Dan kata Allah, barang siapa yang melakukan itu, beriman kepadaku dan mengerjakan kebajikan, aku akan menghapuskan seluruh dosanya. Dan aku masukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu jaminan di Islam. At-Taghabun ayat 9. Kecuali kalau dia belum daftar atau misalnya mulai mencicil, barulah itu berarti cilaka lah, berarti dia itu ya. Nggak ada celaka, Bang. Kan ayatnya sudah bacakan tadi. Tapi kan Tidak ada dalil dalam kalau dia Al-Quran sudah tidak naik ada haji niat. masuk neraka, nggak ada. Oh, oke. Makanya saya bingung gitu loh dengan analogi-analogi seperti itu kan. Kalau kami di Islam tidak ada kebingungan, alhamdulillah. Gimana orang-orang zaman dulu yang nggak bisa ke Mekah gitu kan? Gimana orang-orang Ya zaman kan yang dulu wajib, nggak bisa naik haji? yang diwajibkan itu yang sanggup. Berarti opsional dong ya sebenarnya, nggak mandatori itu ya, nggak ada istilah ya ngerti lah ya, beda opsional sama mandatori ya. Paham, saya paham. Jadi bukan mandatori Bang, kalau dalam ajaran Islam itu kalau mau masuk surga kamu harus menunaikan ibadah haji gitu ya. Nggak ada mengatakan itu, nggak ada. Jadi opsional bagi yang mampu gitu ya. Iya. Selama dia belum mampu, sebenarnya ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Ya nggak ada masalah. Hmm. Sama seperti perintah-perintah yang lain. Kalau orang itu tidak mampu, ya tidak apa-apa, tidak dilaksanakan. Yang penting mereka beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah tak adalah Tuhan selain Dia. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia akan selamat. Di Islam itu selamat. Islam itu jaminannya selamat. Namanya saja Islam. Islam itu kan artinya selamat. Nah, ini kita bicara Islam itu kan bicara mengenai suatu agama yang sudah tercipta di abad ke berapa ya? Ya pokoknya, apakah sebelum ada Islam, saya mau tanya, semua orang yang meninggal sebelum ada Islam, berarti dia tidak bisa masuk surga dong? Semua orang yang meninggal sebelum Islam dan mereka mereka di luar Bani Israel, mereka hidup di zaman Patrah, zaman di mana tidak ada nabi dan rasul diutus kepada mereka. Makanya Nabi Isa atau Yesus di dalam agama Kristen
itu kan diutus kepada Bani Israel. Jadi ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan, di luar Bani Israel yang tidak ada Nabi kepada mereka, tidak mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak berdosa. Apa dosanya? Sementara tidak ada perintah Tuhan datang kepada mereka. Nah, cuman Kristen ini yang sibuk sendiri. Padahal mereka bukan Bani Israel. Orang Kristen sebelum Nabi Muhammad itu datang, mereka tidak ada kewajiban. Mana perintah Tuhan kepada orang Kristen? Nggak ada kan? Nanti orang-orang Kristen ini punya kewajiban ketika Nabi Muhammad itu diutus. Karena Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat manusia. Jadi seluruh manusia yang hidup sesama dengan Nabi Muhammad wajib hukumnya Islam. Karena Nabi Muhammad diutus oleh pencipta langit dan bumi litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Makanya Yesus berkata kepada pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nyamar domba maksudnya non-Yahudi nyamar-nyamar Yahudi. Ya itulah Kristen. Kristen bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi, sibuk sendiri dia Kristen itu. Nggak ada yang perintahkan untuk menjadi Kristen, mereka Kristen sendiri. Tidak ada yang mengajarkan menyembah Yesus, tidak ada yang perintahkan ibadah minggu ke gereja, tapi mereka sibuk sendiri. Bedanya antara Yahudi dengan Kristen, kalau Yahudi ada perintah tertulis, mereka tidak lakukan. Kalau Kristen tidak ada perintahnya tertulis, mereka lakukan. Itulah bedanya. Yahudi punya aturan, tapi Yahudi tidak ikuti aturan. Kristen tidak punya aturan, tapi dibikin-bikin sendiri aturannya. Coba tanya orang Kristen itu, ada nggak perintahnya menyembah Yesus? Tak ada. Ada perintah ke gereja? Tak ada. Ada perintah kemudian untuk tidak bersunat dari Tuhan? Tak ada. Ada perintah hari Minggu? Tak ada. Ada perintah menjadi Kristen? Tak ada. Ada perintah merasulkan Paulus? Tidak ada. Ada perintah mengkitabkan dan mengimani Bible, kitab Roma, Galatia, Filipi? Tak ada. Mereka sibuk sendiri Kristen itu. Berbeda dengan umat Islam. Mereka sholat ada perintah, mereka berislam ada perintah, menyembah Allah ada perintah, mengimani Rasulullah ada perintah. Semua yang dilakoni umat Islam itu ada perintahnya. Nah, Nabi Muhammad datang diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel di zamannya Yesus tidak beriman kepada Yesus, tak apa. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Nah, orang Kanaan yang bukan Bani Israel datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Engkau adalah anjing. Engkau bukan domba. Aku ini diutus hanya kepada domba, sedangkan kau anjing. Tidak layak roti yang disediakan untuk domba diberikan kepada anjing. Itu kata Yesus kepada orang non-Yahudi. Nah, ketika Islam datang, ada orang yang tidak masuk Islam, nah itu yang celaka tuh. Waman aslamu mimman iftara, dikatakan dalam Al-Quran surah As-Saff, di situ dikatakan barang siapa kemudian yang tidak mengimani Islam setelah Islam diajarkan kepada mereka, maka mereka lah orang yang zalim, orang yang memperbodoh diri. Itu kata Al-Quran. Jadi orang-orang di luar Yahudi yang tidak ada pada mereka Nabi, sebelum Nabi Muhammad datang ya bebas, mau ngapain aja terserah dia karena tidak ada perintah. Ya, karena, gitu Bang. Karena kalau kita pelajari, ya sekarang pilihan agama ini banyak ya. Indonesia mengakui agama itu ada 6 ya, Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Nah, zaman dulu itu mestinya kan kayak kalau kita belajar sejarah ya, manusia pertama itu kan hasil ya, kalau menurut kitab-kitab itu kan manusia pertama Adam dan Hawa gitu kan, kalau menurut kitab-kitab. Tapi kalau menurut sejarah itu kan manusia itu pertama kali itu kan berevolusi ya, dari apa tuh manusia purba gitu kan, kemudian berevolusi jadi Pithecanthropus dan segala macam. Itu kan juga kategorinya manusia gitu loh, cuman mungkin manusianya belum modern lah ya kayak sekarang gitu kan, belum pakai baju, belum pakai teknologi, belum pakai peralatan gitu kan. Nah, disinilah yang jadi pertanyaan bagi saya, kenapa saya belum bisa memilih agama apapun gitu kan? Karena menurut saya itu semua agama ya, termasuk Islam lah ya, itu mengklaim semuanya itu kalau kamu percaya dengan ajaran kita, kalau kamu percaya ajaran kita, kamu masuk surga gitu kan.
ini bukan cuma Islam sih yang saya lihat. Makanya saya mau butuh pencerahan nih dari kawan-kawan Islam. Bagaimana gitu loh perlakuan kalau misalnya zaman sebelum Islam kan juga udah ada manusia tuh. Di Arab ada manusia, di Eropa ada manusia gitu kan. Di semua benua ada manusia. Apakah semua manusia itu sebelum ada Islam semuanya auto masuk ke neraka gitu kan? Misalnya, bila yang diklaim ajaran Islam adalah ajaran yang paling benar, kendaraan yang paling benar untuk mengantarkan kita ke surga gitu kan, dengan apa yang tadi Abang jelaskan dan teman-teman jelaskan mengenai tata cara di Islam dan segala macam. Nah, ini yang masih membingungkan saya gitu loh. Kalau memang Islam setelah ditemukan baru semua orang bisa masuk surga gitu. Ini bagaimana perlakuannya ketika Islam ini belum ada, atau mungkin let's say bagaimana ketika Nabi Muhammad ini belum lahir gitu kan? Udah ada banyak manusia di situ kan, di Eropa, di Arab, di semua benua gitu ya. Berarti semuanya itu ketika dipanggil Sang Pencipta ya udah gitu loh, lenyap begitu saja, atau gimana? Atau ketika baru ada Islam, baru semuanya bisa diuji. Oh kamu surga, oh kamu karena di dunia jahat, oke kamu kategorinya masuk neraka gitu. Atau gimana kalau menurut pandangan rekan-rekan sekalian? Tadi saya sudah jelaskan, tidak ada hukum bagi manusia yang kepada mereka tidak diutus Nabi dan Rasul. Mau 1000 miliar, mau 2000 miliar manusia yang tidak ada nabi yang diutus kepada mereka, mau mereka melakukan kemaksiatan seperti apapun modelnya, tidak ada dosa bagi mereka. Kenapa nggak ada aturan Tuhan kepada mereka? Nggak ada aturan Tuhan. Ketika kemudian Tuhan mengutus nabi-nabi kepada satu kaum, maka nabi itu hanya diperintahkan kepada kaum tersebut. Di luar kaum itu tidak wajib melakukan seperti misalnya Taurat. Taurat itu diperintahkan hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel boleh nggak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Taurat? Boleh. Karena aturan Tuhan itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Contoh, jangan engkau makan babi. Ini perintah untuk siapa? Untuk Bani Israel. Orang Romawi, orang Yunani boleh nggak makan babi? Ya boleh. Kok bisa? Ya tidak ada perintah datang kepada mereka. Mana perintah Tuhan yang datang kepada mereka? Yang kita tahu ya, tak ada. Berarti mereka boleh makan babi. Yes. Nah, berbeda ketika Nabi Muhammad datang dengan membawa Al-Quran. Al-Quran itu dikhususkan untuk seluruh manusia yang hidup sama Nabi Muhammad sampai kiamat. Wajib. Jadi siapapun mereka yang tidak Islam, neraka. Kalau dulu Nabi-Nabi diutus kepada sekelompok kecil manusia, ya aturan itu hanya berlaku, makanya mereka disebut bangsa pilihan. Tuhan memilih mereka untuk mendapatkan titah perintah, aturan hidup. Di luar daripada itu Tuhan tidak milih. Kalaupun ada, itu tidak diceritakan dalam kitab suci. Hanya sebagian kecil saja, seperti kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Nuh, ya, dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di luar daripada itu tak ada diperintahkan. Jadi bebas gak mereka kemudian mau melakukan apa saja? Ya bebas. Tuhan menghukum neraka enggak? Ya tidak. Karena Tuhan tidak memberikan perintah. Jangan engkau begini, jangan engkau begono. Nah, mereka melakukan itu, melanggar itu, maka neraka. Tapi kalau tidak ada perintah kepada mereka, ya hidup bebas. Kecuali setelah datang Islam. Islam itu datang, Nabi Muhammad itu datang, diutus untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad diwahyukannya Al-Quran, kesempurnaan kehidupan manusia itu sudah sampai pada level itu, pada taraf tersebut. Orang disuruh sholat, air sudah ada di mana-mana, keran air sudah bisa didapatkan dari mana. Orang disuruh berhaji ke Mekah, kendaraan sudah bisa sampai ke Mekah. Apalagi orang disuruh puasa, semua potensi sudah ada, semua sarana sudah ada. Maka Islam dikhususkan kepada seluruh umat manusia dimanapun manusia itu berada. Karena dengan mudah Islam sekarang bisa dipahami, bisa diketahui ajarannya dan seterusnya. Berbeda dengan dulu. Kalau misalnya di Nabi Musa diperintahkan kaumnya Nabi Musa, jangan engkau makan babi. Apakah perintah itu sampai ke Papua? Tidak, tidak ada kaumnya Nabi Musa sampai ke Papua.
pada abad sebelum Masehi. Maka yang ada di Papua sana, yang ada di Indonesia, bebas nggak makan babi? Bebas, kecuali pada saat Nabi Musa diutus di Bani Israel, Tuhan juga mengutus Nabi di Indonesia ini, di Nusantara ini. Ada nggak itu? Kita nggak temukan. Nah, kalau ada berarti mereka makan babi ya berdosa. Tapi selama tidak ada, itu tidak dihitung dosa. Berbeda ketika Islam datang. Siapapun itu wajib Islam. Bahkan Bani Israel ahli Taurat wajib Islam. Kalau mereka tidak Islam, neraka. Ya, kita sih, kalau saya pikir apa ya, cara pandang saya sih mungkin simple ya, karena sekarang ini kan ya itulah, kalau kita lihat kan polemik Islam, polemik Kristen itu saling mengklaim mereka adalah agama paling benar dan mereka adalah kendaraan yang bisa membawa para umatnya itu yang taat dan memilihnya itu mendapatkan kehidupan kekalah itu di surga gitu ya. Ini saling ngeklaim kan kalau kita lihat ini. Iya, mereka hanya mengklaim, tapi tidak ada data di dalam Bible perintah menjadi Kristen. Ya, kalau orang Kristen juga Ada nggak perintah jadi Kristen? Ada nggak dalilnya? Kasih dalilnya ada. Gitu. Coba tunjukkan di mana perintahnya untuk menjadi Kristen. Ya Kristen ini kalau ya kan saya juga pernah menjadi orang Kristen ya. Iya, dalilnya Bang. Dalilnya untuk jadi Kristen mana? Dalilnya apa? Dalilnya untuk makan jalan kote. Jalan kota itu apa? Ya udahlah Bang, nggak usah lah, nggak perlu lah jadi Islam, jadi apa kek sama seperti kambing, tidak beragama. Itu lebih bagus bagi Anda kan? Karena kalau saya bertanya kepada saudara tentang agama Anda mengatakan ya saya ada di tengah-tengahnya. Ya sama seperti kambing berarti. Kambing juga tidak punya agama. Kambing hidupnya tidak ada aturan dari Tuhan. Ya sama seperti Anda. Jadi saya berdiskusi dengan kambing ini sekarang. Saya tanya di mana dalilnya menjadi Kristen di kitab saudara? Ada. Di mana? Anda tanya apa? Ya tanya jalan kote. Ini baru Udah jam. Oh, udah jam Selamat segini malam, selamat malam. bicara sama setan, sama hantu. Sabar Bang Suma. Sabar dong, sabar. Saya sabar. Saya cuma berbicara sesuai dengan fakta real, gitu Bang. Iya, ini aku tadi pas di roomnya siapa itu kebetulan nunggu tapi ternyata malah rungkat. Ini ketemu lagi ada Bang Suma. Iya, silakan. Kalau boleh nyambung soal yang tadi ya Bang. Iya, silakan. Ya ini ada Bang Andi juga. Malam Bang Andi. Sorry. Lanjut Bang. Oke. Admin. Ya, pertanyaan saya begini, Bang Suma. Ya, kita kan sudah sering didiskusi lintas agama begini ya. Nah, saya melihat ada dua kubu begini. Dua kubu yang saya lihat, ada kubu yang menyatakan bahwa Allah atau Allah di dalam Alkitab itu bukan Allah atau Allah di dalam Quran. Bang Suma berdiri di mana? Nah, karena kitab saudara ini bukan firman Tuhan, ya, ketika berbicara tentang pencipta langit dan bumi, maka itu pasti Tuhan saya. Tapi ketika berbicara pencipta langit dan bumi, nusul jadi manusia, mati dibunuh manusia, itu bukan Tuhan saya. Kok bisa berubah-berubah kayak begitu? Iya, karena kitab itu bukan firman Tuhan. Tak ada Tuhan berfirman kepada Yohanes, kepada Markus, kepada Lukas, kepada Paulus. Itu hasil tulisan-tulisan mereka dari hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang. Bahkan Yesus tidak pernah memvalidasi, tidak ada legitimasi kepada mereka. Bahkan kepada tulisannya, Yesus tak tahu menahu. Cerita yang muncul di dalamnya adalah cerita yang dihasilkan dari cerita-cerita yang ada pada masyarakat pada saat itu lalu dibukukan. Seperti itu, saudara. Berarti secara tegas kan Bang Suma menyatakan ini apa yang berbeda ya, sosok yang berbeda. Terus misalnya ada nih orang awam nih, entah dari Kristen atau dari Muslim sendiri, yang sejak dulu kita diberi pandangan ya, di Jawa itu diberi pandangan bahwa Tuhan kita itu sama atau satu. Hanya cara kita yang berbeda. Itu sebenarnya kan sedang mengatakan bahwa Allah atau Allah itu satu, sama. Hanya cara kita yang berbeda. Itu untuk orang awam ini, menurut Bang Suma gimana? Apakah benar prinsip bahwa Tuhan kita sama?
hanya cara yang berbeda ini. Sedangkan kita sudah tahu dan prinsip Bang Suma sendiri juga sudah menegaskan bahwa Tuhannya itu sebenarnya berbeda. Kitab Yunani dengan Quran berbeda. Gimana? Seperti ini orang-orang ada 2.200 orang, saya yakin mereka ada juga yang masih berpikiran bahwa Allahnya itu sama, hanya caranya yang berbeda. Kira-kira gimana tanggapan Bang Suma? Iya, baik. Jadi gini, saudara bro admin. Kalau saya mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam dan Tuhannya sapi, Tuhannya kambing, Tuhannya bumi ini sama. Itu betul. Tuhan yang menciptakan kambing dan yang menciptakan kemudian umat Islam itu sama. Jadi artinya bahwa Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya umat Islam itu sama. Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha dan ateis itu sama. Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanya saja ada di antara kita yang menyembah kepada Tuhan yang bukan pencipta langit dan bumi, tetapi Tuhan yang kita buat sendiri. Kalau dikatakan Tuhan kita sama, betul. Hanya saja di antara kita ada yang salah Tuhan. Tapi Rabbus samawati wal ard itu cuma satu. Para nabi mengajarkan itu, bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Kenapa tidak bisa jadi makhluk? Karena makhluk terbatas, sementara Tuhan tidak bisa terbatas. Kalau kapan dunia ini diciptakan oleh yang terbatas, maka alam semesta ini tidak jadi. Nah, konsep yang ada dalam Islam, Bang, Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada satu apapun di atas muka bumi ini yang setara dengan Tuhan. Orang Kristen pun percaya itu. Yang membelokkan kemudian mereka untuk ragu terhadap pernyataan itu sendiri, doktrin dan dogma. Contoh, setuju nggak orang Kristen Tuhan itu satu? Orang semua Kristen akan mengatakan setuju. Setuju nggak Tuhan itu kemudian tempat bergantungnya segala sesuatu? Orang Kristen teriak, setuju. Setuju nggak orang Kristen bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Nah, di sini mulai bimbang orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen dicetak kemudian untuk memiliki doktrin dan dogma manusia Kristus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia yang diperanakkan, dan mereka kemudian menyebutnya Yesus itu adalah anak Tuhan. Maka ketika ada konsep yang sejatinya tidak bertentangan dengan kodrat kemanusiaan orang Kristen, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, mereka tolak. Minimal mereka sudah mulai ragu, bimbang di situ. Mau mengatakan betul, tapi Tuhannya anak Tuhan. Mau mengatakan betul, nah, gimana ceritanya? Mau mengatakan tidak betul, nak berotak. Bagaimana mungkin Tuhan beranak? Kalau Tuhan beranak berarti Tuhan punya anak. Kalau Tuhan punya anak berarti punya cucu, punya cicit. Berarti ada keturunan Tuhan, ada keluarga Tuhan, ada perkumpulan Tuhan, ada komunitas Tuhan, ada kemudian habitat Tuhan. Gak masuk akal. Tetapi kalau ditolaknya, terlanjur menyembah anak orang. Iya, iya. Ya benar. Ya, memang Nah itu di perpisahan kita itu di situ. Silakan. Nah, memang di Kristen begitu. Nah, sekarang saya langsung ke ayat saja. Saya ke ayat saja langsung ya. Silakan. Di Yohanes 3:16 itu kan dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, menurut Bang Suma, ayat ini merujuk kepada Allah lain atau Allah yang ada di dalam Quran? Kalau di dalam Al-Quran diterangkan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, artinya Allah memiliki hubungan intim dengan sosok yang datang lahir tanpa ayah, dicipta dengan kalimat dan dihidupkan dengan ruh. Artinya yang diterangkan di dalam Yohanes 3 nomor 16 itu terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, apa yang saya pahami sebagai muslim? Oh, pencipta langit dan bumi kemudian menginginkan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini untuk beriman kepada utusannya yang lahir tanpa ayah sebagai nabi rasul untuk kaum Israel. Barang siapa yang beriman kepada itu,
maka dia memenuhi salah satu syarat untuk masuk surga, yaitu beriman kepada para nabi. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga menganugerahkan hambanya, yaitu Yesus, supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, umat Islam ditanya, wahai umat Islam, ya paman, percayakah kalian akan adanya sosok nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel, nabi yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia sebagai jalan keselamatan bagi kaum Israel? Percaya enggak kalian? Percaya? Itu imannya umat Islam. Tidak sempurna iman umat Islam kalau tidak percaya hal tersebut. Nah, bagaimana dengan murid Yesus? Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Percaya enggak murid Yesus kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Justru Kristen yang tidak percaya. Ketika Yesus dikatakan utusan Tuhan kepada Bani Israel, Kristen tidak mau. Ketika Yesus mengatakan dirinya bahwa segala sesuatu yang aku kerjakan, mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan, orang Kristen menolaknya. Berarti yang tidak percaya Kristen, yang percaya itu kami umat Islam. Coba, siapa yang orang Kristen percaya dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Siapa yang Kristen percaya? Yesus? Tidak mungkin. Yesus tidak pernah mengajarkan aku adalah Tuhan yang datang berinkarnasi menjadi daging. Nggak ada itu. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Justru Yesus mengatakan, aku diutus menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus untuk menyatakan firman Tuhan kepada Bani Israel. Itu kata Yesus. Artinya Islam percaya. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian hambanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Islam lolos. Kenapa Islam lolos? Semua ucapan Nabi Isa di dalam Al-Quran kami imani. Semua ucapan Yesus di dalam Bible kami imani. Kecuali yang mengatasnamakan Yesus tapi bukan Yesus. Contoh, pergilah ke seluruh bangsa, pergilah seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu mengatasnamakan Yesus, tapi bukan anak Maria. Bukan Nabi dan Rasul yang untuk Bani Israel. Kenapa? Yang untuk Bani Israel itu mengakui aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak mungkin bertentangan antara ucapannya yang tadi dengan ucapannya yang baru. Sedangkan pembedanya adalah tolak ukurnya. Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum tragedi penyaliban. Sedangkan orang yang keluar dari kubur mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu adalah di luar penggarisan pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Oke. Silakan. Oke, Bang Ruma. Nah ini. Kenapa ini ya? Yang saya tanyakan itu begini. Di sini kan sudah ada keterangan yang jelas ya, bahwasanya tentang status hubungan peranakan yang diceritakan di dalam kitab Yohanes, terlepas dari tuduhan entah palsu atau telah dipalsukan ya, entah aslinya hamba atau apa, yang jelas tertulis di Yohanes ini sebagai anaknya yang tunggal, bukan hambanya yang tunggal. Secara prinsip di dalam Quran kan jelas lam yalid walam yulad. Allah ini tidak mungkin diperanakan begitu, tapi di kitab Yohanes Allah ini diperanakan. Artinya secara teks saja ini kan sudah bertentangan, tapi kemudian Bang Zuma membuat sebuah narasi, kenapa malah seolah-olah justru menyamakan lagi begitu? Enggak Bang, jadi gini, Kristen ini muncul di luar Bani Israel kan, sedangkan masalah anak Elohim itu adalah hubungan intim Bang. Hubungan intim antara Tuhan dengan Bani Israel. Karena orang Israel intim dengan pencipta langit dan bumi, mereka dibimbing, mereka dibina, mereka dituntun, mereka kemudian memiliki aturan, mereka kemudian digembalakan oleh Tuhan. Nah, sehingga dinyatakan mereka itu seperti anak yang dibesarkan, diurus oleh sang ayah. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jadi yang disebut anak itu adalah hamba Allah. Apa pembuktiannya? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai hamba yang kudus.
hamba yang suci. Jadi bukan anak dalam arti kata dia Tuhan. Seperti misalnya kambing, lahirnya anaknya kambing. Tuhan, anaknya Tuhan. Enggak. Anak Tuhan artinya kekasih Tuhan. Orang yang intim melaksanakan perintah Tuhan. Dan Yesus tidak bisa jadi anak Tuhan. Contoh, dalil Yohanes 3 yang sama. Coba mundur di ayat 6. Apa yang dikatakan di sana? Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Maria melahirkan daging, bukan melahirkan Tuhan. Kalaupun daging ini disebut sebagai anak Tuhan, karena itu tadi pengakuan Yesus Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti dia ini adalah orang yang intim. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus anak Tuhan karena Yesus itu senantiasa tunduk berserah diri kepada perintah ayahnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, dia menjadikan Tuhan itu sebagai ayah yang mendidik dirinya untuk melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Yohanes 8 nomor 29. Dia yang telah mengutus aku senantiasa menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan untuk dirinya. Yohanes 3 nomor 6. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Yesus daging, berarti dia anak Maria, bukan anak Tuhan. Karena Tuhan itu bukan daging. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Yesus itu bukan roh, dan dia adalah daging. Kalaupun ada rohnya, itu tertulis di dalam Kejadian 6 nomor 3. Apa yang tertulis di sana? Rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Berarti seluruh manusia memiliki roh Tuhan, bukan hanya Yesus. Jadi apa yang dilahirkan roh dari roh, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Silakan. Oke, terakhir Bang Suma. Silakan. Nah, begini. Ketika sering bertanya ya, di mana bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Tunjukkan secara tersurat. Yesus adalah Tuhan atau pengakuan Yesus sendiri, akulah Tuhan, minimal akulah Tuhan, sembahlah aku, begitu. Sering kali pertanyaan itu muncul kepada teman-teman Kristen termasuk saya juga. Dan memang tidak ada secara tersurat seperti itu, akulah Tuhan. Sehingga kita tidak bisa membuktikan itu. Tapi yang saya heran, kenapa Bang Suma dalam hal ini di situ benar-benar tertulis anak, tetapi justru diterjemahkan dengan bahasa lain, bahkan diartikan sebagai hamba. Betul boleh, tapi tidak bisa kemudian menggantikan peran bahwa Yesus adalah anak. Karena bukan hanya satu ayat saja di situ yang menerangkan Yesus adalah anak. Misalnya di Matius, Simon Petrus juga mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di Lukas juga ada banyak. Di Yohanes juga banyak. Artinya status Yesus sebagai anak Allah itu benar-benar dinyatakan di dalam Alkitab. Walaupun mungkin ada pendapat sebenarnya bukan kata Allah yang tepat ya, lebih tepatnya anak Tuhan. Jadi yang saya mau tanyakan, kenapa dari sisi Bang Suma atau mungkin teman-teman Muslim ketika meminta pembuktian tersurat di dalam kitab suci, di mana Yesus mengaku akulah Tuhan secara tersurat, itu dituntut benar-benar ada baru bisa terbukti dia Tuhan. Sedangkan ketika membahas Yesus adalah anak Allah, yang jelas-jelas tertulis anak, di situ malah diterjemahkan dengan pengertian lain atau diganti dengan pengertian lain, yaitu hamba. Kenapa Bang Suma? Silakan. Iya. Saya tidak pernah menemukan dalil di dalam kitabnya Anda, Yesus mengaku sebagai anak Allah. Itu cuman pernyataan-pernyataan orang. Tetapi ketika dia disebut sebagai anak Allah, dia malah menjawabnya anak manusia. Tidak ada terlontar kalimat aku adalah anak Allah, itu nggak ada. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus pernah mengatakan dirinya adalah anak Allah atau anak Tuhan? Silakan. Oke, saya bacakan ya. Silakan. Di Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, dan seterusnya dan seterusnya.
Oke. Ya. Nah, di mana dia mengatakan dia anak Allah? Kan saya minta, di mana ucapan Yesus itu bahwa dia adalah anak Allah? Oke, kalau yang langsung misalnya ya, yang itu tadi konfirmasi dari Yesus sendiri. Yang Ya. pertama, kalimat pertama itu kalimatnya Simon Petrus, yang kalimat kedua yang 17 itu pernyataan Yesus sendiri. Kalau yang lain misalnya di Yohanes yang tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, itu kan perkataan Yesus. Enggak ada kan ucapan Yesus? Itu Nggak ada. ucapan Yesus, Bang. Di mana Anda coba lihat? Yohanes 3 nomor 16. Ah, Nah, oke. nomor 16. Nomor 16 kan ya. Nah, kita lihat ucapan Yesus di sini. Ketika dia mengatakan kemudian bahwasanya begitu Karena besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Baik. Nah, coba Anda lihat kemudian ketika berbicara mengenai monogenes, apa artinya di sana yang seharusnya? Satu-satunya kan? Bukan anak, tapi satu-satunya. Harusnya terjemahannya itu tidak seperti itu. Karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan satu-satunya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu Yesus. Lalu kemudian ketika Anda berbicara mengenai Matius, Simon Petrusnya berkata, engkau adalah Mesias. Anda ngerti Mesias? Mesias itu adalah manusia yang diurapin. Adapun ucapan anak Allah, Petrus, Kepas itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi ketika berbicara mengenai anak Elohim, paham mereka itu cakupannya adalah hamba, kekasih. Makanya saya berkata tidak ada ucapan Yesus itu. Kalau yang tadi monogenes itu satu-satunya, bukan anak Tuhan. Itu gimana ceritanya ada muncul Theos di situ, ada muncul Allah di situ. Original teksnya itu apa dulu? Ini hanya penambahan lai. Untuk apa? Untuk menyesatkan kalian. Sederhana itu kawan. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Hai anakku, tekunlah mendengarkan didikan Tuhan. Seibarat anak yang tunduk atas didikan ayahnya. Di dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad disebut kekasih Allah. Orang-orang beriman disebut kekasih Allah. Kekasih itu identik antara laki perempuan. Orang pacaran, orang yang intim, orang yang berhubungan lengket. Itulah yang disebut orang beriman. Makanya Yesus itu disebut orang soleh. Makanya Yesus mengakui dirinya tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Coba baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi ketika aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Dia. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku 1, dan Bapa juga yang bersaksi tentang aku 2. Berarti aku dan Bapa adalah 2. Jadi anak Tuhan yang dinobatkan oleh orang-orang Yahudi kepadanya itu hamba Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan. Kesalahan Kristen menganggap Yesus itu Tuhan karena mereka menganggap Tuhan pasti melahirkan Tuhan. Makanya segala macam ketebengek dipretelin. Firman itu telah menjadi daging. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan itu dan firman itu adalah Tuhan. Tuhan itu menjadi daging, dipretelin. Padahal konsep kekristenan itu tidak dibangun dari Yohanes 1, enggak. Ketuhanan Kristus itu dibangun dari 13 buku miliknya Paulus. Bukan dari Yohanes 1. Kalau Yohanes 1 pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan, itu tidak salah. Firman yang adalah kalam, kemampuan berkata yang dimiliki oleh Allah bersama dengan Allah, itu sifat. Dan kemampuan berkata yang melekat pada diri Allah itu adalah Allah. Itu mesin, seibarat mulut. Mulut ini mesin perkataan, mesin kata-kata, mesin ucapan, mesin ungkapan. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui mesin mulut dengan berkata, jadilah terang, jadi terang. Jadilah hamil, hamil. Jadi yang bersama dengan Tuhan itu mulutnya.
Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Yesus ucapkan apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4 nomor 4. Makanya umat Islam itu bro, beriman kali dan sangat miris ketika mendengarkan saudara-saudara Kristen Yesus yang adalah nabi ditampar, diludahin, ditonjok, digantung, ditombak, dibunuh. Kami sangat miris mendengarkan itu. Di sisi lain, kenapa? Karena kami sangat mencintai beliau, kami sangat menghargai beliau, kami beriman kepada beliau. Terlepas kalian menyebutnya Yesus, kami paham yang kalian maksud Yesus adalah Nabi Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Anda mau terima atau tidak terima, itu iman kami. Siapa lagi kalau bukan Nabi Isa yang kalian maksud? Kecuali Anda ingin mengatakan, oh ini tokoh fiktif kami loh, ya kami yang buat-buat sendiri. Karena sebenarnya Nabi yang datang kepada Bani Israel itu tidak bahasa Yunani, sementara yang di kami itu bahasa Yunani. Maria atau Miriam dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik tidak mungkin menamai namanya anaknya dengan nama penjajah Roma. Gak mungkin. Pasti menggunakan nama Yudaism. Nah, maka kenanya ke Iso. Iso ke Arab jadi Isa. Yishmael ke Arab menjadi Ismail. Yishak menjadi Ishak. Abraham menjadi Ibrahim. Moses menjadi Musa. David menjadi Daud. Itu kaidah. Esaus fiktif, nggak kena, karena tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Yunani, bangsa Romawi. Yesus, Bang. Nah kecuali Yesus kan itu di Indonesia, Pak. Ya. Oke, ya terima kasih Bang Suma. Cuman Siap. Ya itu tadi saya menanyakan itu karena memang terlihat apa ya, nggak konsisten dalam hal tuntutan pembuktian begitu. Di satu sisi untuk membuktikan Tuhan dibutuhkan, diminta bukti tersurat, tetapi ada bukti tersurat tentang pernyataan lain, anak Allah misalnya, itu malah diterjemahkan atau diganti dengan pengertian lain. Nah tentang Allah sendiri saya juga tadi sudah mengatakan sebenarnya ini terjemahan yang kurang tepat. Jadi kalau ada orang bilang itu misalnya tersesat atau bagaimana, ya mungkin seperti itulah. Jadi kalau bisa teman-teman Islam juga jangan ikut-ikutan tersesat. Karena yang disebut Allah di dalam Alkitab itu sebenarnya salah terjemahan, bukan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara prinsip lam yalid walam yulad, tidak beranak dan diperanakan. Walaupun tokohnya mungkin mirip tokoh-tokohnya, tapi tidak merujuk ke sana. Untuk orang Kristen juga yang menggunakan ayat Quran untuk membuktikan kebenaran Alkitab itu salah kaprah. Nah satu lagi pernyataan saya Bang Suma. Kalau untuk pembuktian secara tersurat memang tidak ada, tapi kita menggunakan hal-hal yang tersirat. Misalnya nih, kenapa orang Kristen menyatakan Yesus Tuhan? Itu kita bersumber pada pernyataan Yesus sendiri di Yohanes 5 ayat 22. Dikatakan begini, Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Penghormatan di sini sampai kepada penghormatannya sebagai Tuhan atau penguasa atau Rob. Begitu Bang Suma. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Baik, saya jawab yang ini. Anda paham tak? Yohanes 5 itu berbicara ketika Yesus berangkat ke Yerusalem, bukan ke Indonesia. Ke Yerusalem. Dan itu berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan konsep kepada mereka Bani Israel. Makanya di data 19 mengatakan apa? Maka Yesus menjawab mereka. Mereka di sini oknum, bukan orang seluruh dunia, enggak. Maka ketika dia mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Maksudnya apa tuh? Baca Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48. Baca itu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa yang tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Masuk nggak di sini Kristen? Enggak. Apakah Kristen menghormati anak? Enggak. Kalau Kristen menghormati anak, anak wajib hukumnya jangan ditampar, diludahin, ditonjok, dipukul palanya pakai sapu.
ditelanjangin, diludahin, digantung, dibunuh dan seterusnya. Jangan, hindarkan anak ini dari perbuatan-perbuatan yang menghinakan. Nah, itu hanya imannya Islam tuh. Bapak tidak menghakimi siapapun, betul, kepada mereka yang sudah Yesus diberikan. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada hakimnya. Mana hakimnya? Apakah Allah? Bukan. Hakimnya adalah semua perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak Yesus pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikan seluruh bangsa menjadi muridku? Nggak ada. Itu ucapan ditambah-tambahin. Kenapa saya katakan ditambah-tambahin? Sebelum ada ucapan itu muncul ketika keluar dari kubur oknum ini, Yesus sudah menamatkan pengajarannya. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan, semuanya telah aku berikan loh, dan mereka telah menerimanya. Ada nggak ucapan firman yang diterima oleh murid-muridnya? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada nggak? Enggak. Yang mereka terima, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah ke bangsa, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu yang mereka terima. Sebelum Yesus mengatakan semuanya telah kuberikan, firman yang dari Tuhanku semuanya telah kuberikan, dan mereka percaya engkau telah mengutus aku. Nah, dalam poin ini kemudian Yesusnya berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu firman. Tamat sudah, selesai sudah. Waktu berlangsung, plak. Tiba-tiba di tahun 62 ada yang menulis, ada yang keluar dari kubur lalu berkata, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Coba dicari dulu deh, dicari dulu. Sedangkan yang mau menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya itu hanya setan. Coba Anda baca Lukas 4 nomor 6 ketika Yesus dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi. Apa kata iblis? Ketika dia memperlihatkan seluruh dunia dengan segala kemegahannya, iblis berkata apa? Yesus, semua itu akan aku berikan. Semua itu aku akan berikan kalau kau menyembah aku, sebab kuasa dunia dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku. Barang siapa yang mau menuhankanku, maka aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata setan. Maka ketika iblis memberikan kuasa kepada makhluk pengganti Yesus di alam kubur, lalu keluar pada hari ketiga, lantas dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Yang datang kepada Yesus itu, yang memberikan kuasa kepada mayat yang keluar dari kubur ini. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Makanya Yesus berkata, sebelum dia disalib, sebelum ada tragedi penyaliban, apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang keluar dari kubur itu ngaku Kristus. Makanya Paulus menulis apa? Paulus tidak menyebut Yesus, karena Paulus itu orang cerdas, cerdik, dia orang pintar. Apa kata Paulus dalam Galatia 3 nomor 13? Kristus, bukan dia mengatakan Yesus, tapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Hebat kan Paulus itu? Dia tidak menyebut Yesus, karena kalau Yesus larinya ke anak Maria, dia menyebut Kristus. Sinkron dengan pengakuan Yesus, nubuat Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah kepada Kristus. Paulus mengatakan Kristus. Waspadalah kepada Kristus. Paulus menyebutnya Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Makanya orang Yahudi itu terbahak-bahak, terkekek-kekek. Kenapa bisa? Loh, ini agama bidat. Kok bisa-bisanya dia nebus dosa pakai orang bernama Kristus itu? Padahal Nabi Musa mengajarkan, bahkan anak Maria mengajarkan, Matius 8 nomor 4, perlihatkan dirimu kepada imam, lakukan persembahan kurban seperti yang Nabi Musa perintahkan. Berarti Yesus memerintahkan kurban hewan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban penebus dosa kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Kok ada tiba-tiba agama yang mengorbankan Kristus? Piye toh? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah. Yang tertulis yang kau kutip itu banyak. Itu di Ulangan 21, 22 nomor 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman matilah yang disalib, digantung di situ.
Cobalah saudara-saudara Kristen saya ini ya. Islam datang sebagai pembawa peringatan. Anda mau sadar atau tidak sadar, itu pilihan. Tapi tugas kami adalah memberi peringatan. Nabi kami, Yesus, yang kalian sebut Yesus itu bukan Tuhan. Tapi ingat, di Islam juga dikatakan ada juga yang bergelar Kristus tapi Dajjal. Jadi Nabi Isa bergelar Al-Masih, Iblis pun bergelar Al-Masih. Yesus bergelar Kristus, penyesat juga bergelar Kristus, sama. Jadi Allah memerintahkan waspada kepada Dajjal Kristus, Dajjal Al-Masih. Yesus mengajarkan waspada kepada Yesus Kristus. Penyesat bergelar Kristus. Iblis bergelar Kristus. Iblis bergelar Al-Masih. Nabi Isa bergelar Al-Masih. Jadi yang bergelar Kristus itu ada dua. Nabiullah dan Iblis, utusan yang ada di atas muka bumi ini yang merusak tatanan kehidupan anak keturunan Adam. Kemudian di Islam juga ada Al-Masih, Isa, Nabi Rasul untuk Bani Israel yang datang nanti di tanda-tanda hari kiamat. Kemudian ada Dajjal Al-Masih. Jadi ada dua Al-Masih di Islam. Nah, di situ juga di saudara ada juga dua minimal Kristus. Kristus anak Maria dan Kristus yang adalah penyesat. Kalian ini pengikut mana? Kristus anak Maria atau Kristus penyesat? Kalau Kristus anak Maria itu milik hak kepunyaan Yahudi. Dia diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, Kristus yang mana yang diutus kepada seluruh dunia untuk menyesatkan manusia? Baca Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu dan keturunan iblis dan keturunan Hawa akan selama-lamanya kemudian bermusuhan sampai kiamat. Berarti iblis datang untuk seluruh keturunan Adam, sedangkan Yesus datang hanya untuk bagian kecil, yaitu Bani Israel tok. Siap. Oke dan Bang ya. Yang jelas, Semoga yang ya, jelas. baik. Ya. Bang Hendy monitor. Silahkan singgah di kata hati mualaf.